Yang saya muliakan jamaah Masjid Al-Aqsa rahimakumullah, para ta'mir Masjid Al-Aqsa dan saudara-saudara sekalian yang pada siang hari ini menyempatkan untuk menunaikan Jumatan bersama-sama di sini. Saya ingin sampaikan rasa syukur alhamdulillahirabbil subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini di suasana yang teduh kita ditakdirkan untuk bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Aqsa ini. Saya niat ke sini sudah panjang. Tunainya baru hari ini. Alhamdulillah. Dan bisa bersilaturahmi dengan pengurus tadi sebelum Jumatan. Karena seperti dikatakan tadi, kebetulan sudah Jumatan harus kembali ke Jakarta. Saya baru sadar, sini luar Jakarta rupanya Pak ya. Walaupun kalau dilihat sebetulnya banyak di sini yang bekerjanya di Jakarta. Kita bertetangga dan insya Allah tetangga yang saling mensupport. Kami hadir di sini semata-mata ingin silaturahmi karena sudah diniatkan lama. Tapi tadi Pak Alvin sempat sampaikan, Pak nanti kasih sambutan sedikit ya. Sudah alhamdulillah saya beri sambutan sedikit. Jadi kalau panjang nanti mengganggu kegiatan Bapak Ibu juga di sini. Tapi saya ingin sekaligus berkesempatan untuk berbagi barangkali. Ini yang tinggal di sini, sekitar masyarakat sini adalah keluarga-keluarga yang tadi saya dengar aktif banyak di kegiatan di Masjid Al-Aqsa ini menjadi sebuah pusat kegiatan yang insya Allah akan membangun peradaban nantinya. PR itu besar. Tapi mulainya dari mana? Mulai dari keluarga. Karena itu dalam kesempatan ini kalau boleh saya berbagi sedikit apa yang kami ketahui. Pendidik terpenting, pendidik terutama, pendidik pertama adalah orang tua. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, pendidik yang paling tak tersiapkan adalah orang tua. Orang tua ini yang terpenting tapi paling tidak siap. Mau jadi dosen ada persiapannya. Mau jadi guru TK ada persiapannya. Mau jadi orang tua? Siap nikah belum tentu siap mendidik. Siap nikah belum tentu siap menjadi orang tua. Karena itu, mumpung di sini, salah satu tugas terpenting barangkali yang harus kita bantu siapkan adalah bagaimana membuat orang tua yang ada di sekitar kita menjadi orang tua yang pendidik. Orang tua yang bisa mendidik anak dengan baik. Banyak kita temukan orang tua yang pendidikan formalnya rendah bahkan tidak ada. Tapi dia berhasil mendidik anaknya dengan baik dan anaknya bisa melampaui semua rencana dan menjadi pribadi yang beri manfaat bagi sekitarnya. Betul tidak Pak? Jadi punya titel belum tentu bisa mendidik. Itu kalau titelnya asli Pak, kalau ijazahnya asli Pak. Ya. Kalau programnya bukan program singkat Pak ya. Kalau doktornya singkat belum tentu bisa mendidik juga nanti Pak ya. Nah, kita kembali lagi ke laptop dulu Pak. Kanan kiri nanti ramai. Nah, jadi dalam konteks ini Mas sekalian, maka kami berharap mudah-mudahan di Masjid Al-Aqsa ini ada sebuah perhatian untuk program penyiapan orang tua supaya menjadi pendidik yang baik. Kenapa ini penting Mas sekalian? Di negara-negara yang menyadari pentingnya kekuatan keluarga itu diberikan perhatian khusus. Tetangga kita Singapura itu pendidikan orang tua menjadi salah satu kementerian Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah tambah kementerian lagi, udah banyak sekarang.
Jadi nggak usah ditambah gitu. Tapi poinnya adalah harus ada perhatian untuk membuat orang tua itu. Apa sih? Orang tua itu tidak bisa dididik dengan cara seperti sekolah, bukan. Bapak Ibu, datangkan orang tua berhasil, dudukkan di sini, biarkan orang tua yang lain mendengarkan dan tukar pikiran. Begitu caranya. Bukan dengan teori orang tua sempurna, enggak ada itu Bapak Ibu. Enggak ada. Nanti kumpulkan yang anak-anaknya usia di bawah 5 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, 10 sampai 15, 15 20 tahun. Nah itu orang tuanya kumpul sama-sama. Lalu tunjukkan narasumber. Untuk apa? Supaya bisa menyiapkan. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Kita sekarang berada di era, abadnya berapa sekarang? 21. Jadi anak-anak kita itu anak abad berapa? Nah, 21, jangan ragu-ragu. Anak kita anak abad 21. Bapak ibunya? 20 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke sekolahnya, cara mengatur ruang kelasnya abad berapa? 19 Bapak Ibu. Iya, foto ruang kelasnya cocokkan dengan ruang kelas abad 19 sama persis. Jadi sekolahnya abad 19, gurunya abad 20, anaknya abad 21. Itu sekolah kita. Nah, dalam situasi begitu, yang harus menjadi jembatan siapa? Guru dan orang tua. Nah, makanya saya mulai dengan itu. Pendidikan pertama dan terutama pendidiknya siapa? Orang tua. Jadi, di sini adalah sebuah komunitas yang saya perhatikan sekufu. Insya Allah semua ini di sini nih. Ini sekufu ini semua di sini nih. Lalu punya sebuah ghirah dakwah yang luar biasa. Saya dengar kegiatan di sini aktif. Kebetulan saya mampir di sepupu saya di sebelah sana dan dengar cerita. Kalau ummahatnya hebat, sisanya aman itu. Betul tidak? Nah ini yang tadi saya temukan. Nah karena itu saya ingin titip nih. Bagaimana ini menjadi hebat? Dan sekalian, kalau pendidikan di orang tua ini bisa, apa sih yang kemudian mendasar? Kita semua sudah paham bahwa pendidikan itu nomor 1 akhlak. Karena kita mendidik anak untuk memiliki akhlak yang baik. Pondasinya apa? Iman Islam, betul tidak? Cerminannya apa? Anaknya soleh, anaknya solehah, betul tidak? Dan itu kira-kira cita-cita kita. Yang aspek itu sudah banyak yang bahas di masjid. Yang belum banyak bahas di masjid itu yang di luar aspek itu. Nah, masjid harus mengisi itu. Salah satu kelemahan adalah tiadanya kemampuan berpikir kritis atau lemahnya kemampuan berpikir kritis. Itu salah satu kelemahan di umat kita. Kenapa ini menjadi penting? Ke depan kita membutuhkan anak-anak kita yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Kritis itu mulainya dari apa? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini ditumbuhkan, dikembangkan sehingga terus bisa menjadi kemampuan berpikir kritis. Nah, orang tua seringkali tidak selalu mendorong kemampuan berpikir kritis. Kita bangga kalau anak-anak kita memiliki nilai yang tinggi di sekolah. Betul tidak Mas? Saya mau tanya nih, nilai tinggi itu didapatnya dari apa Bapak Ibu? Belajar yang rajin. Terus yang nilainya rendah dan nilainya tinggi ditentukan oleh apa? Tes. Yang rendah bila apa? Jawabannya bagaimana? Jawabannya beda dengan yang dipelajari nilainya rendah, betul ya? Jawabannya sama dengan dipelajari nilainya tinggi. Itu namanya imitator Bapak Ibu. Kita tanpa kita sadari mendidik menjadi imitator. Yang menjawab sama dengan yang ada di buku nilainya tinggi. Yang menjawab sedikit samanya nilainya. Ibu, mau anak-anak kita jadi pemenang besok? Mau? Pondasi Islamnya kuat, iman kuat, akhlak baik. Tapi kalau kemampuan berpikir kritis minim, kemampuan komunikasi minim, kemampuan kreasi minim, maka dia akan kalah dengan orang-orang lain yang dibekali dengan aspek itu. Jangan sampai lupa. Karena kita ingin memenangkan anak kita untuk menjadi pemenang di masa yang akan datang. Pondasi harus ada.
Jangan sampai anak-anak kita lewat di situ. Dan itu sebabnya mengapa buatlah program-program orang tua di sini supaya orang tua itu gelisah, Bapak Ibu. Paling bahaya tuh orang tua itu tidak gelisah. Kalau tidak gelisah apa? Oh tenang, insya Allah anak kita sudah dibekali. Lah masalahnya 30 tahun lagi dia akan menengok kepada kita dan tanya, ayah, ibu, kenapa dulu saya tidak dibekali A, B, C, D, E, F, G ya? Karena itu sekarang jadilah yang gelisah, membaca perubahan zaman dan menyiapkan anak-anak kita untuk zaman yang akan datang. Dan itu juga yang hari ini sering kita hadapi di masyarakat kita. Yang kedua, kita ingin anak-anak kita terus menjadi pejuang. Republik ini membutuhkan pejuang banyak. Umat kita membutuhkan pejuang yang banyak. Dan kebetulan masjid ini namanya Masjid Al-Aqsa, Masjid Perjuangan. Jadi setiap keluarga harus bisa menjadi keluarga yang menumbuhkan mujahid-mujahid, mujahid-mujahidah. Di sini tempatnya. Harus keluarga. Bulan lalu kita memperingati Hari Pahlawan di Surabaya. Saya bicara Hari Pahlawan karena urusannya sama Al-Aqsa nih. Nanti nyambung ya. Sekarang belum kelihatan nyambung ya. Ini nyambung nanti. Hari Pahlawan itu pertempuran, Pak, antara Indonesia lawan sekutu. Ada yang dari Surabaya enggak di sini? Ada yang Jawa Timur, Surabaya? Ya, pertempurannya berapa lama, Pak? Kan 10 November tuh diperingati. Pertempurannya berapa lama? 2 minggu, yakin? Ya, 3 minggu, Pak. 25, hampir 4 minggu. 25 Oktober sampai 28 November. Yang menang siapa? Yang menang pertempuran siapa, Bapak Ibu? Indonesia. Iya, kita sebagai Indonesia menang Indonesia, Pak ya. Yang menang pertempuran sekutu. Yang korban Indonesia kira-kira 20 ribuan, yang sekutu kira-kira 500 sampai 1000, Pak. Jomplang. Tapi seperti Bapak sampaikan, yang menang peperangan kita, kenapa? Sekutu itu memutuskan untuk tidak meneruskan perang, Pak, dan pengen segera pergi dari Indonesia. Kenapa? Kapok melihat mujahid Indonesia itu. Perang mati terus berangkat, Pak. Tidak ada mundurnya, Pak. Biasanya kalau dipukul kalah, mundur. Ini dipukul, ngubur, bangkit lagi. Kupul, ngubur, berangkat lagi. Terus tidak pernah berhenti, Pak. Semua mau berangkat perang. Semua mau perang. Sampai mereka ini udah cukup, sampai di sini aja. Senjata-senjata pergi dan Inggris memilih untuk tidak mau ikut perang lagi di Indonesia. Kapok melihat mujahid dari Indonesia. Ini contoh. Menang tempur, kalah perang. Dan sesudah itu kita sebut Hari Pahlawan. Surabaya saat itu seperti Gaza hari ini. Kalau ditanya siapa yang menang tempur di sana, Israel menang tempur. Kalau ditanya siapa yang menang perang, maka kali ini kita bisa mengatakan Palestina yang menang. Seluruh dunia membela Palestina. Seluruh dunia untuk pertama kalinya. Belum pernah. Tadi pengantar sebelum Jumatan juga pastikan jangan beli produk-produk pro Israel. Betul tidak? Betul ya. Saya wudu mendengarkan itu di sini, Pak. Ini menjadi penanda. Tapi sekalian, saya mau tanya nih, kenapa bisa begitu di Surabaya? Karena keluarga-keluarga di Surabaya mendidik dan membesarkan anaknya untuk menjadi mujahid. Coba bapak-bapak ibu bayangkan, anaknya umur 15 tahun terus salaman. Bapak, ayah mau pamit ya, mau berangkat perang. Kira-kira gimana? Diizinkan? Ini mau tanya nih yang di sini nih. Di sini nih tanya nih. Bismillah Pak ya, saya mau berangkat perang. Gimana kira-kira Pak? Udahlah nak, wis ning kene wae nak gitu deh. Gak usah berangkat kamu. Lah di sana berangkat semua, Pak. Berangkat semua. Itu artinya apa? Keluarga-keluarga itu ridho anak-anaknya berangkat. Tapi ridho itu tidak muncul di ujung. Ridho itu mulainya dari awal.
Kita kenal dengan Bung Tomo yang takbirnya menggerakkan orang di Surabaya, betul ya? Rekaman itu. Nah, sekalian, itu mulainya dari mana? Dari keluarga. Lagi-lagi dari keluarga. Jadi di sini adalah sebuah masjid yang komunitasnya sehat. Insya Allah bisa menumbuhkan keluarga-keluarga yang baik. Insya Allah di sini orang tua yang siap mendidik anak dengan baik. Dan insya Allah masjid ini menjadi salah satu tempat untuk membangun peradaban Islam. Tadi sebelum kita di sini saya ngobrol dengan takmir, lalu foto bersama. Pas foto bersama ada yel-yelnya, Pak. Saya baru pertama kali dengar yel-yel itu. Kalau disebut PSD jawabannya kota santri. Saya baru tahu Pak kalau PSD ini kota santri. Jadi barisan santri berdaya gitu ya. PSD. Nah, ini artinya keluarga-keluarga kita. Jadi insya Allah Bapak sekalian yang di sini bisa mengambil hikmah sama-sama atas perjuangan yang dilakukan saudara-saudara kita di sana untuk kita di sini. Bagaimana di Palestina sana keluarga-keluarga itu, ibu-ibu itu melahirkan mujahid-mujahidah, syahid-syahidah yang semuanya tercatat di dalam perjuangan kita. Saya ingin sampaikan terima kasih atas kesempatan untuk silaturahmi. Insya Allah ini bukan silaturahmi penutup, insya Allah ini silaturahmi pembuka. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita dapat kesempatan untuk bersilaturahmi lagi. Titip salam buat keluarga, titip salam buat warga lain. Yang ini bapak-bapak yang berada di sini, ini yang kerjanya mungkin sekitar sini Pak ya. Oh, ada yang cuti, Masya Allah. Pak dokter prakteknya sore ya Pak dokter ya. Pak dokter, jadi insya Allah saya senang sekali walaupun singkat, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Jadi titip salam untuk warga, untuk keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fangsurna 'alal qaumil kafirin. Fangsurna 'alal munafiqin. Fangsurna 'alal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.